أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu kok kurang semangat? Ya. Dikarenakan ikut menjamah malam tadi katanya. Kita harus kita bedakan mana langit, mana bumi. Jangan disamakan langit dan bumi, jangan kita samakan. Gara-gara pencerahan yang tadi, jawab salam dari saya, tak semangat lagi. Aku doa. Dah, Rayoko dah dapat buat kue brownies. Ingat tak kamu? Aku di sini dah asing lagi bu. Aku di Singkoko sebentuk desa aku dewek, walaupun bukan desa aku. Bentang-bentang penceramah tadi itu pemanasan, sesuai kata isi tadi, pemanasan. Kalau orang hidup motor pagi itu harus pemanasan dulu. Tak mungkin pas pagi-pagi pakai but nak putong tadi ke. Yang dipotong bukan parah dewek, para orang bro tak potong. Orang yang manin bukan sawit dewek, sawit ganti tak panen. Pakai but ikut motor, tak berjalan motor rusak apa hal? Tak apa panen. Ini perlu kita ketahui. Aku yang saya yang memberi salam hukum sunnah. Sedangkan orang yang menjawab salam memang dalam kitab diterangkan, dijelaskan fardu kifayah. Tapi ingat, kalau orang yang tak jawab salam tadi, insya Allah nanti jam 3 malam ni saya doa buat peyek tahun kau dah ada. Kenapa tak ada Ustaz? Rezeki tak ada. Dah. Jadi untuk menyemangat di desa kita yang tercinta ini, saya ulang sekali lagi. Dah juga jawab nanti, saya kaji sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terpaksa? Tak dapat berani sesuatu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits man faraha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim. Dah bagilah. Itu tu bu, sesuai dengan diberitahu MC tadi, itu tu bukan untuk kami ya. Bukan untuk kami. Untuk ayahlah sampai pondok kami. Dah, abang senior kita Tengku Umar sampai ke Aceh, lihat keadaan kami di Aceh. Jangan dipikir nanti untuk apa kami minta sumbangan di sini. Kamu bangun di Aceh. Kau tadi Imam Tengku Aceh, Bilal Tengku Aceh, penceramah pertama Tengku Aceh, yang kedua Tengku Limbo Aceh juga. Nah, jadi malam ni kenapa kita kurang? Hal biasa pak. Orang datang pengajian tak banyak, hal biasa. Majlis taklim kurang didatang, hal biasa. Pengajian rutin
Palembang. Coba itu tambah. Yakin saya Bu, penuh itu kampung tuh. Penuh dah. Aku lah panitia kurang aja. Bapak kurang aja, mak kurang aja. Ya. Nengok anak, mak ambil ya Bu, aku marah ya. Oh marah lu. Ya, tak pulang ya. Dah lama dah ya. Tahun dagang corona dia. Tahun kau kita gaji lagi. Ya. Tengok anak salah azan di komentar, dikata, baik anak orang tu ngaji dia cik azan salah. Oh, anak dia dah tahu. Kau ibu kau aja. Salah azan dikata. Salah imam dikata. Itu sampai ke pasar pemenang kata tu. Yang salah di dusun pemenang. Yang dapat ceritanya orang pemenang. Sampai pulau ke Bangkok di pasar baru. Malah bapak. Ya. Kalau anaknya bergoyang di organ tunggal di pentas, itu mata tak jelas. Lah tak ada hak keluar air mata. Ibu kurang ajar. Ya. Anak salah, anak kan disalah azan. Salah baca doa, disalah nusa panjang jalan. Tak do salah baca salah anak orang ketiga. Anak awak tak tahu. Sedangkan anak yang bergoyang di waktu organ itu tuh sampai jam 2 telok aja nengok ayo. Ya Allah, mak. Itu bagian ayat kan? Kalau bagian apa tidak? Pakai tak pakai celana panjang, tak pakai jilbab, pakai celana pendek, ilia muda di tengah dusun, bangga ibu antu. Yuk, tunggu mak tunggu ya. Sebagai pengungsi kita maafnya malah kok. Salah orang tua undang aku. Salahnya. Iya Pak. Tengok anak Pak jalan ilim mudik ha. Elok pula Pak elok putih itu putih cemerlang. Lebih ku hitam kualiku lebih kurang lah. Tahu itu ya Allah. Mana ada pulau ada situ. Kurang banyak panau ada. Ya Allah. Itu yang dibangga ilim mudik tengah dusun. Bangga orang tua kata dia dengan anak macam tu. Kau bapak antu mak iblis. Kenapa kan kerahnya Ustaz ni kerah? Kalau itu kalau orang ceramah ini lemut-lemut payah, tak orang dengar lagi dah. Nah itu. Jadi mari kita jaga, jangan mencari kesalahan orang lain. Anak kita yang sekolah di Aceh, alhamdulillah tahun ini memecah rekor empang danau yang paling banyak di tempat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 10 tahun saya mondok di Aceh, Bu. 10 tahun saya mondok di Aceh, baru tahun ini ada orang Jambi perempuan yang ngaji di pondok kami. Kita bangga. Ya, Pak, bangga apa? Yang doakan kita Pak anak yang tahu ngaji. Bu, yang doakan kita anak yang tahu ngaji. Anak yang sekolah Bu, jangankan untuk orang tua, untuk diri dewek tak jelek. Paham? Ingat ya, itu dikit nek dengar nek. Dengar nek. Asal tengok baik nek, jangan nak tidur. Kalau tidur duduk aku doa nek lambat nek ah. Lambat apa? Lambat meninggal. Lah, besok nek kita kan nak masuk surga ke? Mati malah. Udah lihat. Aku tembak lah ya. Aman dah saya. Aman dah. Aman. Pak cari yang pula. Bapak, panen itu dengan Habib Bahar ditangkap, Habib Rizik ditangkap, apa berhentinya? Nah, jadi pas kita nak masuk surga nih 2 langkah lagi nih. Surga tu enak nih, segala ada. Mandi dah mandi air keruh lagi dah, dah pakai kami lagi mandi dah. Kalau kamu mandi gini kan nih, bekas kami libur. Waktu di surga ya, kita mandi dah bekas lagi dah. Airnya seperti puan putih nih. Dah, kita dah ada nak kencing, dah ada lagi nak berak, dah ada lagi nak makan apa, ada kalau nih.
siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Ingat pasang dengar. Ada dengar? Aku nak masuk surga tak jadi. Why nak kejam pun dari pembunuh anak terserah nak. Dulu nak aku kasih nak HP, aku beli HP. Aku beli HP. Nak Honda, aku beli Honda nak. Nak rumah, aku bangun tanah, aku kasih nak. Mak, aku tak perlu itu mak. Yang aku perlu hari mak, keselamatanku masuk surga, bukan di neraka mak. Aku tak sanggup di neraka mak. Kau balasan anak kurang ajar. Dengar, akulah anak. Kini yang salahnya papa ya. Anak baru 2 tahun, ngaplik tayu dompet aja lah. Kenapa beli HP? Orang tua terasa, yang dahulu terasa. Kenapa Ustaz sayang kepada anak? Kalau orang sayang kepada anak hai mak, bukan macam itu. Antarkan ke Aceh, ke pesantren yang terdekat, Buya Khalid, kemenang terserah, di Limua di bawah terserah. Yang intisarinya anak tahu dengan ilmu agama. Kalau pendidikan kita hanya sekedar HP, bahkan tidak belajar lagi ilmu agama, orang tua akan disalahkan pada hari kiamat besok. Pikirlah baik-baik. Aku ada beramal, ada sembahyang Ustaz, ada puasa Ustaz, zakat aku kan, sedekah kalau bukan masjid tu saya yang bersedekah, tak bakalan megah masjid apa penuh, tapi bocor. Ada betul? Ya, aku jual kebun Ustaz untuk bantu masjid, kenyataannya bocor. Mana orang kaya yang lain tu? Nak dibawa mati harta? Tinggal. Aku ada salat, ada lain hadis, memang ada. Ingat satu hadis ni. Man amala bi ghairi ilmin yu'malu amaluhu mardudatun aila tuqbalu, kata Rasulullah. Ada orang yang beramal ni Pak, solat di masjid, zakat ada, puasa ada, sedekah ada, tetapi bukan berdasarkan ilmu agama. Yu'malu, selalu beramal bukan dengan ilmu agama. Mardudatun, kata Rasulullah, amalan orang ini tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata la tuqbalu, tidak diberi. Contoh hari ini kita puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ila ju'u wal atsu, kata Rasulullah. Banyak orang berpuasa mulai dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Mereka berpuasa, tetapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa-apa terkecuali haus dan lapar saja. Apa sebab? Mereka tidak tahu apa saja hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Beda antara membatalkan puasa dengan yang membatalkan pahala puasa, itu tidak sama. Paham? Antara yang membatalkan puasa dengan hal yang membatalkan pahala puasa kita itu berbeda. Kalau orang yang membatalkan puasa tidak boleh memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam mulut dan lain sebagainya. Sedangkan yang membatalkan pahala puasa kita, sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, khamsatu asya'a tuhbitus shauma ay tubtilu thawabahu. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama, kata Rasulullah, al-kidbu, adalah berdusta, membohong. Ingat, kalau kita nak berjanji dengan ganti, sesuailah dengan janjinya. Kenapa? Dikarenakan salah satu yang membatalkan pahala puasa kita adalah berdusta. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kata Rasulullah, yaitu al-ghibatu, ghibah
tahu ribah? Ribah itu bukan kue donat. Memang enak ribah. Ribah itu bu adalah membuka aib orang, mencerita tentang orang lain, sedangkan orang tersebut tidak senang dengan cerita yang kita karangkan. Haitan, sedangkan kami cerita itu menguturkan, tak salah lagi. Nah, itu ribah namanya. Salah kita cerita, fitnah namanya. Mana contoh ribah? Nah, orang kata dikau masak sama jaluk sampai rumahnya, sedangkan bercerita di panjang jalan. Apalah salah ganti sama jaluk? Memang ganti sedang hidang, anak kenal. Apa salah? Apa hak kita nak ceritanya? Nak mencari kesalahan orang lain. Nah, itu. Sedangkan yang ketiga kata Rasulullah, an-namimatu, yaitu adalah apa nama namimah? Namimah adalah salah satu hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Mengupat sepanjang jalan, mulai dari ujung lain tuang sampai ke pangkal itu. Tak berhenti-henti nak ngupatkan tidak. Maka berhentilah. Kenapa? Kalau kita menjaga hal ini, insya Allah kita akan menjaga pahala puasa kita. Dan yang keempat kata Rasulullah, yaitu sumpah palsu wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Mana contoh sumpah palsu? Hai, kau ada ngambil udel tu, haram ngaji, kau ambil udel tu. Ada tamik pucuk ubi ku, haram ngaji kutuk, dah ambil pucuk ubi kamu. Padahal ada dalam hidup ini benar. Kata ada. Pas kata anak di mana ngaji ambil pucuk ubi mah. Rasa kita ada apa saya belum. Salah ambil untuk ganti tadi. Orang tua-tua ibu-ibu apa? Kau yang salah kau. Yang kita makan tu mak. Kata wah enaknya masak mak. Mak apa yang tahu enaknya masak kau. Yang dimakan penuh haram pun ada enak. Nah, itu dengar. Ini kita jaga. Sedangkan yang keempat, yang kelima kata Rasulullah, wan nazaru bisyahwatin, memandang dengan syahwat. Hati-hati. Tengok baik-baik mana bini ganti mana bini awak. Jangan sampai salah tengoklah bini ganti kepada baik, bini bawa cemui. Jangan sampai salah. Nah, kalau kita jaga lima gol, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kita dah panjang lagi kita. Nah, kita dah panjang dah. Kita sekedar silaturahmi, berjalan-jalan, memperkenalkan kami. Mari kita jagokan. Pertama kita jagokan yang perlu kita garis bawahi, anak-anak kita. Anak kita didikkan. Didik tentang ilmu agama. Kalau anak kita sudah tahu ilmu agama, berdiri khutbah bu, menjadi imam, azan, bangga orang tua. Aku nak tanya ibu, bu, anak kita pandai khutbah, pandai ceramah, bisa imam, marah apa senang? Marah apa senang? Kalau ada ibu-ibu mak tidak senang, berarti mak kau lebih kuranglah dengan iblis. Ya, ya pak ya, bayangkan itu bangga kita. Ada orang yang di kampung kita belajar ilmu agama bang, didikkan, bentukan mereka. Sedangkan mereka ini mencari orang alim, mengganti guru, itu bukan hal yang gampang pak. Meninggal pak, apa namanya pak RT, besok pagilah ada penggantinya. Meninggal ibu PKK, besok gantilah, besok pagilah ada gantinya. Pak Kades meninggal, malam pula siap orang gantinya. Ada Pak Kades ini? Ada. BPD ada gantinya. Tengku imam pegawai syarat meninggal. Ya Allah, 10 tahun kami ngaji ke Aceh bu, belum juga bisa, belum juga pandai, belum juga tahu kitab. Payah. Ngaji ini bukan hal yang mudah.
jagokan. Nah, pembahasan kita malam ini yang pertama tentang masalah ilmu. Didikan ilmu perlu kita garis bawah sekarang. Orang banyak beramal Pak, dan ilmu lagi dah. Nah, pakai semaya, pakai jubah. Aku kan jubah kok ada ilmu. Tidak sembarangan beda ya. Nah, pakai jubah, pakai ilolah pergi ke masjid jemaah aktif lah. Tiba di masjid bukannya baca Al-Quran, lupa mencari sama orang lain tadi. Itulah gawe kita gini. Ya, dipanjang di pasar, belum selesai masjid disambung di pasar lagi. Padahal tujuan ke pasar nak beli cabai. Tiba di pasar lain diceritakan. Kemudian suami sedang asyik baca Quran, beritahu doang sampai ke suaminya. Suaminya kata dia, orang pengasih juga. Bahas sambung lagi. Bata-bata mampai. Kenapa? Ya ini nih, orang banyak beramal tanpa didasari dengan ilmu agama. Jadi orang tua-tua kini kami payah nak belajar Islam macam mana? Guru kita ada tunggu mas serius ya. Tempat kita belajar. Lain hasil sebanyak guru kita dusun nih. Itulah tempat kita belajar. Masalah gengsi, Bu. Masalah gengsi apa namanya? Malu itu tinggal dulu. Hidup kita kok tak lama di dunia dah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun 'adu aw 'abirus sabil, kata Rasulullah. Engkau hidup di dunia ini seperti orang mengembara. Contoh Bu ya, kami kan Ibu sebelum puasa pulang ke dusun. Sudah lebaran, sebelum lebaran balik lagi ke Aceh. Besok nak puasa balik ke dusun lagi. Kenapa? Kami di Aceh bukan penetap, adalah perantau. Kalau orang perantau, suatu saat dia akan pulang ke kampung halaman lagi. Begitulah kita hidup di dunia ini, Pak. Yang dahulu kalau kita tidak ada, kita dikandung ibu kita. Apa seperti kata Tengku Hasim tadi, dikandung. Ibu-ibu mengandung Pak bukan yang enak. Jam 2 malam, apalagi hamilnya 8 bulan. Tak enak tidur dah, makanannya tak enak lagi dah, tidur dah enak. Ya Bu, kata bapak Bu, kami tak tahu rasanya macam mana orang mengandung tu. Okey, cuba kamu minta doa ke Allah, kena bisa dah 5 mata di perut. Cubalah. Tak sakit minta ampun tak lagi. Begitulah orang tua, dikandungnya anak, dilahirkan, dibesarkan. Dah, kita hidup di dunia tidak lama. Besok kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kembali kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini, maghfirah, rahmat maghfirah, itqun minan nar, mari kita jaga baik-baiknya. Mungkin di bulan Ramadan yang akan datang kita tidak berjumpa lagi. Lihat aku. Dahulu kalau kita milik anak, ada anak, ada mak, makan sahur bersama, berbuka bersama, duduk bersama, semua solat bersama. Hari ke mereka tidak ada lagi. Hari ke mereka menangis di kubur. Hari ini mereka menangis merintis ingin kembali ke dunia, ingin memperbaikan amal ibadah kembali. Tetapi Allah tidak akan mengabulkan. Allah tidak menerima lagi doa mereka. Bahkan mereka dihimpit oleh kuburan sehingga dihempas oleh malaikat, tergantung amal ibadah masing-masing. Kita yang berada, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah hari ini, mari kita berbaik dengan sebaik-baiknya. Belum tentu pulang dari masjid kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi kita sudah tiada lagi. Begitulah orang yang dahulu kala, yang duduk senyum bersama, senang bersama, menderita bersama. Hari ini mereka tidak ada lagi. Yang dapat kita kenang hanya kuburan semata. Mungkin mereka meminta bantu kepada kita hari itu, tetapi kita tidak peduli kepada mereka. Kapan kita teringat kepada keluarga kita? Kapan teringat kepada kedua orang tua kita? Setahun sekali, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari yang lain ke mana? Anak yang berebut harta orang tua, anak yang berbarah dengan keluarga lain demi harta semata, kemana doa untuk orang tuanya? Apa pernah kita berdoa kepada mak kita?
Kemana kita yang berebut harta orang tua? Ini perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan, Bu. Jangan harta kita membawa yang dulunya dekat dengan adik-adik apa maksud kita, dengan saudara baik, demi harta kita tak baik lagi. Mari kita jaga, dekatkan silaturahmi yang dahulu mungkin yang kita tak bersapa lagi dengan warga kita berharta. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita ikat lagi tali persaudaraan kita. Hablum minan nas. Kalau kita sudah menjaga hablum minallah, hablum minan nas, insyaallah kita dekat lagi hablum minallah. Paham tak? Paham tak? Paham, Bu? Inilah ilmu yang perlu kita garis bawahi. Dah, tak ada orang yang bawa mobil mati, Bu. Tak ada orang. Emas ni, Bu, cincin memang ni tinggal. Anak gadis yang pakai jam elok tinggal, baju elok tinggal galau. Yang kita bawa hanyalah amal ibadah. Mana contohnya? Seperti kita membantu masjid, pak anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Itulah amal kita untuk yang menemani kita pada hari kiamat. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, Bu. Kalau ada yang bermanfaat ilmu, itulah amal ibadah kita. Yang intisarinya adalah di bulan yang penuh berkah ini, mari kita menjaga amal ibadah kita, perbuatan kita, dan meningkatkan yang dahulu kalanya kita sibuk dengan dunia. Mari kita meningkatkan amal ibadah kita. 12 bulan, Bu, 11 bulan Allah membebaskan, tidak mewajibkan puasa Ramadan untuk kita. Mari kita jaga. Di 1 bulan ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan menjadi alasan saya bekerja, Ustaz, dari pagi hingga sore bekerja sehingga saya tidak sanggup puasa. Itu bukan alasan. Yang namanya kewajiban kita kepada Allah tetap kita tunaikan, tetap kita laksanakan sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.